Tabarakallahumma wahyun bimuktasabin wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami kam abra'at wasiban billamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Betul itu ya. Kelihatannya ini sudah bait yang terakhir. Oh belum, masih ada lagi. Pada bab yang kelima atau keistimewaan mukjizat ya, min mukjizatin Nabi. Tabarakallah. Mungkin kita pernah mendengar ada ayat Quran Tabarakallah atau Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka itu maknanya adalah takatsur khairuhu. Takatsara khairuhu. Kasar ya kasuran. Banyak dan terus bertambah banyak kebaikannya itu. Au tazayat ala kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah itu yang zatnya, sifatnya, af'alnya yang ta'ala, yang maha luhur, maha tinggi, tak terperi, tapi semakin bertambah banyak, bertambah kebaikannya, kemurahannya untuk kita. Sederhana untuk memahami ini adalah misalnya tabarakallahumma wahyun. Ini dihubungkan dengan wahyu ya, atau tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kerajaan, kehidupan, kematian itu memang hak prerogatif Tuhan ya. Tabarakallahumma wahyun. Ma wahyun tidaklah satu wahyu pun bimuktasabin bisa diupayakan. Ini rasionalisasinya ya. Wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami. Dan tak seorang nabi pun, dan tidaklah nabi itu ala ghaibin terhadap berita gaib yang diterimanya atau wahyu bimuttahami dicurigai. Nah, supaya puitis terjemahannya begini. Tabarakallahumma wahyun bimuktasabin. Maha suci Allah, maha banyak, maha tak terperi, tak terbatas keberkahannya. Ma wahyun bimuktasabin. Tidaklah wahyu itu bisa diupayakan. Wala nabiyun, dan tidak seorang nabi pun. Tidaklah nabi itu ala ibn terhadap berita gaib yang diterimanya bimuttahami dianggap mencurigakan. Kalau an semua belakangnya, kalau kalau ya bisa juga. Jadi misalnya kalau tabaraka, maha suci, maha tak terbatas keberkahan Allah itu. Ma wahyun bimuktasabin, wahyu tak bisa dicari. Wala nabiyyun ala ghaibin, terhadap berita gaib yang diterima oleh nabi bimuttahamin, tak layak ia dicurigai. Bimuktasab ay hasilun bisyai'in minar riyadot. Buktinya apa? Wahyu itu tidak bisa diperoleh dari riyadot. Ini betul murni hak prerogatif Tuhan ya. Dengan riyadoh, olah jiwa, wal ibadat, ibadat, watasfiyatil khawatir, dan purification of soul, penjernihan hati. Mari kita buktikan. Untuk tahu subjek manusia harus ada objek yang diketahuinya. Misalnya, dan di wahyu-wahyu pertama sudah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min alaqin, Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada dua jenis pengetahuan. Allazi 'allama bil qalam maknanya adalah sudi. Maknanya adalah Rohim. Allazi 'allama bil qalam. Ada dua jenis ilmu di situ sudah disebutkan. Edit. Biasanya bersuara, sekarang tidak. Farid, allazi 'allama bil qalam. Ya? Oh belum ya. Oke, langsung saja. Ustadz Falah, silakan. Ilmu kasab itu ya. Ya, ini Allah yang mengajarkan pengetahuan bil qalam. Apa bil qalam ini berarti? Pulpen ya.
Oh ya, oke, lumayan baik. Ilmu yang dipelajari secara konvensional. Apa itu? Membaca, menulis, mendengar, menyimak. Apa him? Bil qalam ini dengan membaca ya. Secara konvensional, qalam ini alat tulis. Qalam ini maknanya memotong ujungnya, taklim itu ya. Nah dulu pulpen itu dipotong ujungnya supaya lancip dan dicelupkan. Nah itu dia, maka disebut qalam. Nah kalau sekarang kolam ya banyak, ya printer ya banyak sekali, ya Facebook ya yang mengakses itu. Dan alam al-insan ini ilmu yang husuli. Tadi disebut Ustaz Falah itu kasbi. Tapi ada yang alam al-insan malam ya'lam. Jadi ada ilmu yang huduri, non konvensional. Sama dengan begini. Bagaimana saya tahu Reza dari mana, berasal dari mana? Saya tanya, Reza dari mana? Bilang apa dia, Nur? Ketularan sejak bergaul sama Dita itu loh. Suaranya suara maksiat, ya kan? Oh iya, ada kabar gembira, Fatul ini sudah diterima kuliah di UB, Nur, ya kan? Alhamdulillah. Niko yang senangnya nih. Jadi akan ada nyanyian bagaimana strawberry, mangga, apel, sorry nggak lepel ya kan. Baru Niko begini kan tangannya itu. Ya nih olahraga begini kan. Ya UB coy sama kampus Panjen kan beda. Betul Nik ya? Sama atau beda? Nur? Beda. Maksudnya di sini lebih baik, Nur. Di sini lebih baik. Oke. Jadi di sini sudah dikatakan ada dua jenis ilmu, ilmu huduri, ilmu mendatangi kita. Saya tidak nanya ke Reza, tiba-tiba mengatakan begini. Sebenarnya saya bukan dari Banyuwangi, Pak. Saya dari Banyuasin misalnya, ya kan. Dari tempat lain lah. Nah, itu tanpa saya bertanya, siapa Reza memberitahu ke saya. Huduri, ilmu mendatangi kita. Itulah ilham, itulah wahyu. Ada ilmu yang kita peroleh secara konvensional dengan cara bertanya, membaca, menulis, mencatat, menyimak, berdiskusi. Itu bil qalam, huduri. Husuli, kita mendatangi, bil kasbi. Kalau ini tidak, wahbi. Nah, ini di Quran sudah ada dua jenis. Makanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan di semua ciptaan ini. Dan itu diulang 2 kali, baca lagi. Suruh baca apa? Siang dari dulu begitu, malam dari dulu juga sama. Bintang dari dulu juga demikian. Apa yang suruh baca? Kenapa berulang-ulang? Tidak hanya supaya kita semakin fasih membaca, tapi juga untuk menemukan impresi, untuk menemukan intensitas, untuk menemukan makna baru, kearifan baru. Itu dia. Bagaimana kita tahu gerhana bulan? Apa kita datangi gerhana bulan itu, Dit? Tahun 84 ada gerhana bulan persis di atas Candi Borobudur. Gerhana bulan tahun 84. 360 tahun kemudian akan terjadi tempat yang sama. Teman-teman yang sekolah pernah mendengar komet Halley. Sangel enggak sekolah ya kan? Bagaimana? Komet Halley nggak tahu ya. Siapa yang jurusan IPA? Ini SMP saja ada kok. Ya? IPA. Sulit dipercaya ya. Itu IPA tardia kalau dia itu ya, sudah enggak apa-apa. Ada komet Halley. Dia mendatangi bumi, mendatangi kita 72 tahun sekali. Komet adalah bintang, Masya Allah, bintang berekor ya kan. Nah, bintang berekor. Ada komet Halley namanya, datang melintasi bumi itu 72 tahun sekali. Nggak usah dicari kemana dia perginya Pak, nggak usah. Tunggu saja 72 tahun dia datang. Demikian wahyu. Nggak usah dicari. Tabarakallahu ma wahyun bimuktasabin. Nggak usah dicari, itu hak prerogatif Tuhan itu. Nah kalau begitu pada ilmu huduri, kadang disebut juga ilmu laduni. Bagaimana caranya? Ilmu ini datang ke kita kan? Bagaimana caranya? Ya kita mempersiapkan diri. Kalau ke rumah kita mau kedatangan tamu ya dibersihkan. Kalau ada uang dicat. Kalau tidak ya dirapi-rapikan, rumput dipotong dan lain-lain. Itu dia. Demikian pula kalau hati kita mau dapatkan ilham, derivasi atau varian dari wahyu, bagaimana caranya? Dibersihkan hatinya. Ya banyak beribadah, banyak sangka baik,
Penyakit-penyakit rohani seperti ujub, takabur, sum'ah, namimah, adu domba itu dibuang pelan-pelan. Nah, fase ini disebut fase kedua ya dalam sufi, yakni setelah takhalli membersihkan itu, nanti kita tahalli, Allah akan menghiasi. Begitu kita bersihkan takhalli, takabur, yang Allah anugerahkan adalah tawadu, ya kan? Tawadu itu sudah tahalli itu, nggak usah dihias-hias, dipoles-poles, Allah kasih langsung itu. Begitu kita bersihkan takaburnya, kemudian tawaduknya datang. Him, paham sampean him? Apa him? Oke, sudah enggak apa-apa him. Bagus pokoknya him. Pokoknya begini Rahim ya, nanti diulang-ulang. Rohim banyak ngobrol dengan Farid ya. Nah, supaya Farid ini peluang maksiatnya dengan Dita berkurang. Nah, ambil jatah maksiatnya him nanti him. Nah, Reza juga. Walhasil, komet tadi terlalu jauh him ya. Saya ulangi untuk Rohim saja. Him, untuk tahu Niko, Ustadz Niko berasal dari mana? Gimana caranya him? Bertanya. Tapi ada kalanya Anda enggak bertanya ke Niko. Tiba-tiba Niko bilang begini, Him, kita ini sama-sama berkumis. Lalu gini, ya kan? Kita sama-sama berkumis him. Tapi kumis saya lebih keren. Karena kumis saya kumis Brawijaya. Begitu. Anda bertanya enggak soal kumis tadi itu? Karena Anda tidak bertanya dan Niko memberitahu, maka itu ilmu huduri, ilmu mendatangi Anda, bukan Anda mendatangi ilmu, paham? Demikian wahyu dari Allah itu tidak usah kita usaha. Kenapa? Itu hak prerogatif Tuhan. Nah, sekarang kita turunkan dari wahyu ke ilham. Apa makna wahyu? Informasi yang sangat cepat. Nah, tanpa perantara. Tapi kalau ilham ada perantaranya. Misalnya begini. Seperti Kabil dan Habil. Ini Sayyid Habil dan Kabil ya kan, dibunuh oleh, ya kan, Habil ini dibunuh oleh kakaknya. Kemudian datang burung gagak mencakar-cakar menggali tanah, kemudian dikubur gagak yang satu yang mati. Di sini kemudian Kabil itu terilhami. Nah, itu dia. Jadi ilmu dari Allah tapi tidak maksiat tok ini, tidak langsung. Kenapa? Lewat mencakar-cakar ya kan. Nah, mencakar-mencakar ini dalam bahasa Dita dan Farid cinta monyet. Kalau cinta gorila enggak lagi mencakar, betul Bahri ya. Berguling-guling dia. Ya Nur. Langsung ngehayal sama Nur. Oke, ya bagus. Ini baru ngaji kalau begini, Pak. Dari tadi saya enggak merasa ngaji katanya. Memang tujuannya itu. Sudah sampai di sini paham ya. Kita satu bait lagi. Nah, oleh karena itu Nabi ini, para Nabi alaihi wassalatu wassalam manusia pilihan. Kita bisa merasakan wahyu, ya Quran itu. Nah, kalau ilham memang informasi cepat ya, mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang baik, yang positif, tapi ada perantara. Misalnya perantaranya ngaji. Perantaranya kita misalnya wiritan atau berzikir. Kemudian kita terilhami oleh itu. Jadi ilham ini tidak datang tiba-tiba, sekonyong-konyong. Di bahasa di novel-novel ini ya, Siti Nurbaya tahun pra kemerdekaan. Misalnya dia duduk, makanya para penyair ini bagaimana alam taro anhum fi kulli wadiyahimun. Tidakkah kalian lihat para penyair itu fi kulli wadin, datang naik turun lembah, mendaki bukit. Macam Ninja Hattori kan, mendaki gunung, mendaki lembah, ke angkasa bersama teman berpetualang. Nah kan, ada lagunya itu ya. Nggak tahu ya Mendi. Nah, lagunya Rohim ini saya tahu. Ngapote wak lajere latangale reng majeng tandenala pada lopah ya kan. Nah, itu lagunya Rohim. Tahu Him lagu itu Him? Itu kearifan lokal itu Him. Nah, sama dengan lagu Jucak Rowo gitu ya. Ada dari kejauhan sudah nampak benda putih berkelebat. Tadi terjemahannya tadi itu loh Him, terjemahan lagu Anda tadi itu ya. Itu ternyata layarnya para nelayan. Sudah nampak ya, sudah terlihat itu. Kemudian para nelayan itu pertanda para nelayan sudah mulai pulang ya. Nah, tandanya lah pada mulai. Nah, itu ya. Tahu ya lagu itu tahu? Tahu kan? Ole olang nah gitu itu. Masa nggak pernah dengar lagu itu kan? Wah, Anda bukan Indonesia kalau gitu. Maksiat tok ya. Otaknya jangan dipakai maksiat makanya. Oke, kita teruskan sedikit.
Nah, kam abra'at wasiban bil lamsi rohatuhu, apa di sini sudah ada penjelasannya. Langsung maknal bait. Nah, maknal bait, sorry. Nah, yang bawah ini, ini dia. Nah, ini dia. Tuh, ya. Maknal bait. Laisal wahyu muktasaban. Laisa tidaklah wahyu sebuah wahyu atau satu wahyu pun muktasaban diupayakan, ialah diupayakan. Di Nabi bagi Nabi minal anbiya dari para Nabi. Ya Nabi ini tidak mengusahakan, memang pilihan Allah semua. Allah istofa yang gitu itu loh. Ada ayatnya kan di Quran itu kan. Nah itu silahkan nanti dicari di surat apa ya. Saya lupa, pokoknya ada ayat Allah yastofi minal malaik rusulan begitu kan ya. Allah memilih para nabi, para malaikat itu sebagai utusan. Ya Din, Allah sami'un basir. Apa di surat Al-Hajj atau apa itu kayaknya? Ada yang jelas ayat itu. Oke. Laisal wahyu muktasaban lin nabi minal anbiya wa laisa nabiyyun bimuttaham. Nabi ini tak layak muttaham, tuh ini dicurigai. Fima yukhbiru bi, fima terhadap segala apa atau wahyu yukhbiru yang datang, yang dikabarkan kepada beliau ya, an ghaibin tentang perihal atau perihal pasal atau perihal berita gaib. Fa inna jamil anbiya, karena sungguhnya seluruh para nabi itu ma'sumuna, ialah terlindungi, terjaga nirradzail, dari segala yang kotor, yang rendah. Fa'inna jamilan biya, karena sungguhnya seluruh nabi, para nabi itu maksumuna, ialah terlindungi, terjaga. Ini maka nabi ini gelar maksum. Kalau dalam tradisi saudara kita Syiah, selain nabi ada para imam juga maksum. Makanya imam-imam dalam Syiah 12 khususnya itu kalau nyebut mereka alaihissalam. Imam Ali alaihissalam, Imam Ja'far alaihissalam, Imam Hasan, Husain, kemudian Muhammad Bakir, Ali Zainal Abidin, Ja'far Shadiq, Isa, kemudian Musa Al-Kazim, itu semua disebut alaihi wassalatu wassalam. Kalau kita kan tidak, radhiyallahu an, itu bukan nabi. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dalam Syiah juga bukan nabi, hanya mereka maksum. Maksum ini siapa? Ada penjual bensin namanya maksum, memang ya, nama orang. Bukan ya, maknanya maksum adalah memang terjaga dari dosa ya, dijaga oleh Allah dari dosa, maksiat ya. Hatinya ingat Allah terus. Banyak ya ada ciri-ciri maksum ini ya. Nah kalau untuk para wali itu hanya mahfuz ya, dijaga dari berbuat dosa secara sengaja. Nah kalau Nabi tidak ada salah itu, dosa nggak salah ya, mungkin ya lupa ya, tapi salah tidak. Pak, tapi bagaimana kok Nabi Adam katanya bermaksiat? Itu tidak, itu bahasa kekasih itu. Sama dengan begini, Dita tidak membalas SMS-nya Farid, WA-nya Farid. Dia kan cemas Farid itu kan. Wah, dia langsung mukul-mukul tembok ya kan, nendang-nendang andang atau gazebo itu, saung itu dipukul-pukul ya kan. Kenapa Farid? Dita tidak membalas WA saya. Nah misalnya, padahal memang tidak dibalas, tidak ada. Nggak ada apa? Nah, bukan nggak ada pulsa, dia memang sedang bermesraan sama Reza. Nah, itu dia, lalu emosi. Ah, itu bahasa kekasih itu. Baik, kita teruskan. Sekarang sampai di situ ya. Lantas kam abro'at wasiban. Wasiban wasob ya. Al-marad al-malazim atau bikasri shad. Kam minal marad ya, berarti betapa sering, betapa banyak, sudah tak terhitung. Nabi ini abroh, baro'ah, membebaskan atau menyembuhkan. Makanya burdah ini yang betul bukan burdah yang betul. Judulnya kan apa? Judulnya burdah ini apa? Masih ingat? Masih ingat? Nah, kawakibud durriyah fi madhi khairil bariyah. Kawakibud durriyah, bintang yang berkilau ya. Durun itu berkilau. Fi madhi, isinya pujian, bi madhi khairil bariyah ya, menyanjung sebaik-baik manusia. Tapi kenapa dinamakan burda? Yang lebih cocok bur'ah. Bur'atun, obat atau kesembuhan.
Kenapa dinamakan burdah? Ya karena dalam mimpinya Imam Busiri ini dikasih baju itu ya, baju hangat itu. Yang betul burdah sebenarnya, kesembuhan. Sesuai kejadiannya loh ya. Nah memang ketika Imam Busiri membacakan itu, kemudian fatabassama Rasulullah, kanjeng Nabi tersenyumnya, wa radi anhu, dan ridho kepada Imam Busiri. Wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya, lantas diselimuti wazamala, muzammil kan berselimut kan, atau berselendang. Wazamala bi burdah, diselimuti dengan burdahnya itu. Nah maka itu disebut burdah. Padahal yang betul burdah ini karena puisi itulah yang menjadi perantara untuk beliau meraih kesembuhan. Bilamsi, sudah tak terhitung orang yang sakit, wasiban, marot, orang yang sakit menjadi sembuh, rohatahu dengan bilamsi rohatuhu, dengan sentuhan tangan Nabi. Lamsun sentuhan, rohatun ini adalah batnu kaffihi asyarifah. Telapak tangan ini, maknanya rohah ini telapak tangan. Kemudian wa atlaqat, ini sama, atofnya ke abroat ya. Maknanya, jadi kalau wawunya atof, cara membacanya bagaimana, Nik? Cara membacanya? Aufa, cara bacanya? Cara membacanya begitu. Wakam atlaqat, begitu cara membacanya. Karena wawunya atof. Jadi kan kam abroat, sudah tak terhitung Nabi ini menyembuhkan, sentuhan tangannya Nabi menyembuhkan orang sakit. Begitu pula tak terhitung pula atlaqat begitu. Wakam atlaqat, karena wawunya wawu atof ya. Dan tak terhitung pula Nabi ini atlaqat, menyelamatkan. Ariban maknanya muhtaj ilal kholas, orang yang membutuhkan. Ariban ini membutuhkan. Wa atlaqat wakam, dan tak terhitung pula Nabi ini menyembuhkan ariban, orang yang membutuhkan. Mirribqatil lamam. Tak terhitung pula Nabi sudah menyelamatkan orang yang butuh ya. Ribqatil lamam ini penyakit gila. Ribqah maknanya urwatul junun, lamam yang kambuh lagi. Jadi sudah tak terhitung pula Nabi menyembuhkan orang yang gila kambuhan, yang kambuh lagi. Berarti ini tunagrahita ya, idiot atau gila dari kecil, ini berarti ini maknanya ini. Oke, langsung saja maknal bait di bawah. Ketemu him, maknal bait him. Nabi sallallahu alaihi wasallam ma masaha bi rohatihi asyarifah ala maridin illa aufa. Tidaklah kanjeng Nabi, sungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha, tidaklah beliau masaha mengusap-usap birohatihi dengan asyarifah, dengan telapak tangannya ala maridin, terhadap orang yang sakit, illa aufa, kecuali sembuhlah ia, si marid tadi, si sakit tadi. Wala ala man allaqo bihi da, dan tidak pula Nabi menyentuh orang yang kronis ya, orang yang sakit lah, yang dililit atau diikat oleh penyakit, maknanya sakit kronis lah, ini sudah sakit lama sekali. Yang dihinggapi penyakit, illa khalas, kecuali Allah membebaskan, menyembuhkan ya. Minhu, melalui kanjeng Nabi. Nah ini dia faminal awal, ini yang paling populer ya dari generasi pertama, dari jilid Maruya An-Nawawi selama diriwayatkan sungguhnya kanjeng Nabi masa ala aini Qatadah ba'dama umiyat. Ini beliau mengusap sahabat Qatadah ya, Sayyidina Qatadah ba'dama umiyat, setelah beliau mengalami kebutaan. Faradallahu taala, maka Allah mengembalikan pandangannya kepada ainu Qatadah tadi ya, Allah taala alaihi, melalui kemuliaan keberkahan kanjeng Nabi. Fakanat ahsanu ainai, maka sehingga pandangannya, matanya, penglihatannya Sayyidina Qatadah ini menjadi yang terbaik. Nah peristiwa kedua, ini kan peristiwa pertama tadi. Maruya namruatan atat bi sobiyin laha bihi, ini ada orang yang
entah ungfiat ini diobati ya. Sesungguhnya seorang perempuan datang bisobiin membawa seorang bayi, bisobiin lah ya, bayi di sisi si imro'ah tadi itu ya. Di punya kalian ya. Iya betul ya. Borok ya. Iya borok. Famasa ala rosi, Nabi menyentuh kepalanya, fasyafahullahu ta'ala, lantas Allah menyembuhkan. Apa namanya ya penyakit yang borok di kepala itu ya. Sebab dulu ada teman saya kecil itu digundul terus sama orang tuanya karena banyak boroknya di kepala itu. Nah, tapi ada juga ini bahasa kuno ya. Kalau bahasa Arab sekarang, bahasa Arab modern, ini benjolan, mungkin sejenis tumor ya. Ada kelainan. Jadi kepalanya misalnya macam piccolo misalnya, kan ada benjolan aneh misalnya. Kista ada tumor misalnya. Ya ada benjolan aneh lah. Nah dulu ada teman ini ada boroknya di kepala ya, lalu digundul terus. Tahu ya kalian ya? Saya lupa bahasa Jawanya itu. Apa? Bukan, itu kan kalau yang Anda maksud itu adalah itu kakak kelasnya ketombe kan? Itu kakak kelasnya ketombe ya, sejenis kurap atau jamur tapi agak tebal. Nah ini bukan. Siapa pernah nonton film 12 Zodiak Jackie Chan itu? Yang kena sengat ada tuh aneh-aneh itu kan, nah seperti itu kira-kira itu. Nah itu seperti itu. Nah tapi bahasa Arab modern ini juga bermakna tumor, benjolan. Jadi ada orang sedari kecil ada benjolan aneh misalnya kan. Ya macam Niko ngantar siapa kemarin kan yang mau tes itu kan. Itu banyak benjolan tapi di celananya, ya Nur. Ya pulang masih servis laptop Pak. Ngapain servis laptop di sana itu loh. Lalu ngirim foto ya kan. Maaf Pak kepada Ustadz Dayat. Lapor ke saya itu lo ngapain maksiatnya itu kan. Seharusnya kan bilang saja langsung ke dia. Karena sesama pelaku. Baik, ini terjemahan pokoknya ada penyakit di kepala. Kalau modern ini bisa diartikan tumor. Benjolan ya. Jadi ada ibu-ibu ini bingung, ada kelainan fisik pada bayi, kelainan fisik ya, entah tumor atau apa, kalau nanti bisa dibuktikan dengan rekam medis. Nah, kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi mengusap kepalanya, fasyafa Allah menyembuhkan ya. Nah, ada juga begini, ada juga seorang lelaki ya saqata an uluwin, jatuh dia dari ketinggian, fankasarot, kemudian patah tulang, fankasarot rijluhu, patah tulang, macam siapa kemarin? Maulana ya. Famasaha sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi mengusap-usap kakinya, faka'annahu lam yashakha. Maka seolah-olah tidak pernah ada retakan atau memar atau trauma di kakinya ini ya. Qotun sama sekali, wadzalika katsirun, dan yang begini ini banyak sekali peristiwanya. Oke, kita teruskan sedikit. Baik, ini orang-orang yang kalau kita baca dua tadi sih ya, wahyu kemudian mukjizat. Ini kan kemarin mukjizat ya. Dan wahyu tidak bisa diupayakan, lantas yang baru saja kita baca adalah mukjizat. Nah, bahkan diceritakan, diriwayatkan juga di sini ada orang yang Ummu Laila, ada orang namanya Umi Laila. Pernah mendengar? Ya enggak apa-apa ya, mungkin ada orang namanya Laila, Umi Laila, itu pasti enggak kreatif. Pasti orang tuanya bukan ulama. Kenapa? Umi Laila itu mabuk artinya. Ya, Laila itu kan pekat. Umi Laila teler.
black out, pingsan atau mabuk itu. Bahasa Inggrisnya black out. Ya sama lah dengan orang yang kasih nama Nur Hidayat itu ya. Gimana ya? Ya, atau anaknya dikasih nama Saiful Bahri misalnya. Apa harus diganti Pak? Nama saya apa harus diganti Dita misalnya? Jangan, sudah Bahri ya. Saiful itu kan pedang, Bahri di laut. Apa kok pedang di laut? Karatan itu kan. Nah, ya banyak. Ada orang anaknya dikasih nama Denis ya, atau Danis. Danis itu kotor, bahasa Arab ya. Den, betul Den ya. Danasa kan, Danisa itu kotor itu. Enggak Pak, ini bukan bahasa Arab katanya, bahasa India. Ternyata buka kamus India enggak ada. Oke, enggak apa-apa. Nah, ada orang juga penyakit mabuk, sedang teler, ketemu Nabi langsung hilang mabuknya itu, dan banyak lagi lah ya, banyak. Hal-hal yang khawarikul ada yang ada pada Nabi, mukjizatnya itu banyak sekali. Tapi mari kita ulas begini saja, wahyu. Ini kan ada dua jenis ilmu tadi ya. Ada dua jenis ilmu, yakni kalangan pesantren mempercayai itu. Sebagaimana kita mengimani wahyu, kita juga bisa mempercayai ilmu laduni. Dan banyak sekali ini, banyak sekali. Dan ada perantaranya semua, kita sering berdoa meminta futuh ya, futuh. Al-muftah alaina futuhal arifin ya. Ternyata Pak Pin muncul ya, arifin itu Pak Pin. Futuh ini menang, membuka, bebas. Tapi kita memaknai adalah katup-katup intelektualitas dan spiritualitas. Ini dibuka, entah caranya dengan khidmah, entah caranya dengan belajar, entah dengan sholat, dengan zikir, apa saja. Yang jelas, banyak di antara kita yang belajar ini mungkin terbatas, singkat, tidak lama. Saya mondok itu hanya setahun lebih lah saya mondok, tidak lama ya. Jadi tidak lama Nur saya mondok ini. Ada kan di antara kalian mondok belasan tahun, saya mondok itu sebentar saja, setahun lebih saja. Ya lebihnya nggak tahu berapa lama, pokoknya lebih lah, setahun lebih itu. Nah tapi Allah memberikan futuh, dibuka katup-katup intelektual dan spiritual. Sama dengan begini, ada orang belajar naik sepeda lama sekali nggak bisa-bisa ya kan. Belajar nyetir nggak bisa-bisa itu, bertahun-tahun, ternyata handremnya belum dilepas. Dia enggak berangkat-berangkat itu mobilnya dia. Atau salah cara mengemudi. Dia mengemudikannya dari bawah mobil misalnya. Ya maka enggak bisa-bisa. Nah, suatu ketika dia dapat futuh. Maka tiba-tiba dia bisa. Atau ada di antara kalian belajar main gitar ya? Ada ya mungkin ya. Nah, kapan atau apapun saja yang kalian coba pelajari untuk kemudian kalian bisa pertama kali, itu futuh namanya. Him. Bisa belajar naik sepeda bisa Him ya? Bisa Him ya. Nah, jadi Rohim ini belajar misalnya melintir-melintir kumisnya begini. Ya Him, dipelintir saja itu. Nah, satu ketika dia dapat futuh. Baik, apa futuhnya Him dari melintir kumis itu Him? Ya? Apa katanya? Nah, futuh ini kan sehubungan dengan belajar. Tiba-tiba dia mendapat dibuka katup spiritual dan intelektual. Ada yang ilmunya sedikit belajar di pondok, tiba-tiba manfaatnya banyak di masyarakat nanti. Nah, itu futuh. Demikianlah Rohim yang gitu tadi itu loh ya. Jadi hanya gini saja, Him, macam Niko ya. Tiba-tiba banyak orang jatuh cinta di depannya itu ya kan. Nah, kenapa Him kok senyum Him ya? Ya gini ya. Lalu Farid, lalu Dita ya, kepak-kepak dia. Berjatuhan dia, bergelimpangan itu. Oke. Nah, kemudian tabarakallahu ma wahyun bimuktasabin wala nabiyyun minal ghaibi mutaham. Pada yang kita baca tadi itu kan sebelumnya dia kata kahina buluin, kemudian latun kiril wahya mintu ya lahu yang begitu, kemudian barusan kita membaca kenapa Nabi ini tidak layak dicurigai. Nah, kenapa? Mari kita bahas ini sedikit. Tabarakallahu wahyun bimuktasabin. Wahyu ini kan tidak bisa diupayakan. Nah, tapi kalau ilham bisa.
variannya, turunannya itu. Nah, makanya itu Iqra itu diulang 2 kali kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang menciptakan. Kemudian dari ketiadaan, dari tanpa prototipe, tanpa bentuk apa dan lain-lain ya, tanpa gambaran. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Iya. Nah, salah satu bentuk kemurahan Allah adalah nanti allazi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan itu kita mendapatkan pengetahuan. Ini biasa saja, Quran dari dulu ya segini-segini aja. Tapi kalau kita baca, kita dapat pemahaman baru, hal baru. Dapat kearifan baru. Kita mempelajari siang, bintang, planet, ya dari dulu gitu-gitu aja itu. Tapi begitu kita baca ulang, kita dapat pemahaman baru. Nah, itu dia maksudnya. Oleh karena itu, di bawah wahyu namanya ilham, ini bisa diupayakan. Kan di sini ada kan? Adanya Fauzi kan ilham namanya. Itu diupayakan oleh bapak ibunya, ya Dit. Makanya ada ilham itu, dia diupayakan itu. Nanti sampaikan itu Div ya, dia diupayakan ilham itu oleh bapak ibunya. Nah, tadi ada bagus begini. Kenapa Nabi ini tidak layak dicurigai? Ini ada kan memang tidak diupayakan dengan birriyadhat wal ibadah, tasfiyatul khawatir, tasfiyatul qulub dan seterusnya. Kemudian kenapa dia tidak layak dicurigai? Ini dia. Mansubun fi ila syai'in minal kizib wal khiyanah. Tidak layak dicurigai Nabi ini dusta atau berkhianat, wal kitman, menyembunyikan. La talbisul la bil batil wa taktumul haqqitman, tidak tabligh ya. Kenapa? Li'ismatihim 'aniz dzunub, karena beliau terbebas para nabi dari segala dosa ya, kulliha saghair wa kabair. Amdan, dengan sengaja, wasahwan dan maupun lupa. Berarti para nabi dijaga dari dosa besar atau kecil, sadar atau lupa. Kapan itu? Kapan? Nabi dijaga dari dosa ini, para nabi kapan? Dijaga kapan? Kapan? Pra-nubuwah, qoblan nubuwah maupun ba'dan nubuwah. Jadi nabi ini memang, para nabi ya semuanya, dari lahir sampai beliau meninggal alaihi wassalatu wassalam, tidak pernah dosa, baik besar maupun kecil. Kalau salah, iya. Kalau salah, lupa, ya manusia kok. Malul khotob wan nisyan itu. Ya Nabi Muhammad pernah salah ngasih saran. Tanam kurma atau tidak? Tanam, ternyata gagal panen. Makanya sahabat ini cerdas. Nabi ini engkau berbicara dalam konteks dalam kapasitasmu sebagai nabi atau sebagai orang biasa, sebagai orang biasa. Maka itu maka itu perlu direserve, perlu dicermati, dikritisi. Ini perang kita mulai dari sini. Lalu para sahabat bertanya, ini engkau bicara sebagai nabi atau sebagai orang biasa? Sebagaimana manusia? Ya ini pendapat saya, bukan wahyu ini. Kalau gitu menurut saya nabi tidak pas. Yang cocok di sini, itu sarannya siapa? Salman Al-Farisi ya. Maka dibikinlah parit itu. Nah, apalagi keturunannya, iya kan? Kok bisa keturunannya tidak punya dosa? Harus kita ikuti, ya kan? Nabi saja sahabat itu kritis. Engkau ini wahyu atau bukan? Bukan. Oh kalau gitu ya menurut saya Nabi ada saran lebih baik. Karena Nabi ini tidak ahli dalam segala bidang, ya kan? Nah demikian pula keturunannya. Paham? Him? Yang ngaku-ngaku Habib itu loh Him. Ya sudah, itu bukan Nabi. Bisa salah, bisa lupa ya. Lagi pula Habib ini sebutan hormat saja, sama dengan kita dipanggil Mas, dipanggil untuk Dita dipanggil Mbak misalnya. Itu sebutan hormat saja. Dipanggil Sayyid artinya tuan, kita juga tuan, ya kan? Kalau Dita nyonya. Nah, itu saja. Tidak ada bedanya sebenarnya. Dan firmannya, wahyunya adalah di 425 ada ayat wama huwa 'alal ghaibi bidhonin. Itu ayatnya. Tidak layak dicurigai dari berita gaib yang datang kepada beliau. Apakah wahyu ini datang dalam alar ru'yal al-manamiyah, kama ikhbari bi 'anil yaqadha atau dan lain-lain, sadar, tidur, tidak layak dicurigai itu. Oke, itu dia. Jadi alasan Nabi tidak. Kalau ilham bisa dicurigai. Bisa dicurigai. Makanya ketika Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya, dia eksekusi karena wahyu itu.
nanti diganti oleh Allah dengan kambing ya. Kok bukan tahu ya? Gantinya itu loh. Tahu, kentang misalnya, atau kelinci. Jadi kurban ini memang binatang terbaik untuk dikurbankan, kambing memang itu. Lalu ada orang, makanan kesukaan Nabi adalah kambing. Kalau Nabi lahir di Indonesia ya pecel. Kenapa repot memahami itu? Ya Him, itu pasti pecel itu Him. Terong ya kan, apa lalapan misalnya, itu pasti itu. Seandainya Nabi nelayan ya pasti ya, atau peternak ikan ya pasti mujair kan. Sama dengan ikan nila di sana, mana ikan nila yang besar? Ternyata sudah tumpas katanya itu ya. Ditumpas oleh Heri, betul ya? Hah? Oh bukan digoreng itu ya. Tapi kemudian mati di penggorengan. Oh ya sudah. Mati Pak. Iya mati di penggorengan. Oke itu dia. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan pada kajian ini. Kita sudah dapat dua hal tadi. Ilham ini diupayakan. Karena ilmu mau datang ke hati kita. Dan ini sebaik-baik ilmu. Ilmu yang tanpa belajar. Ilmu yang ghairu muktasab, yang wahbi bukan kasbi, maka caranya kita menyiapkan hati kita, hatinya dibersihkan, takholli ya, fase pertama tasawuf itu, kemudian dicuci dari kotoran-kotoran, kemudian tidak ada buruk sangka dan seterusnya. Itu silakan dilakukan itu, supaya kerap menerima dan melatih kepekaan. Itu cara tercepat juga. Jadi jangan dulu ada ustadz di sini sipul ya kan, piring-piring tidak dicuci. Piring-piring, tempat masak, lalu dia begini saja. Akhirnya segala sesuatu akan sederhana, ya kan? Dia menganggap akan sederhana semua, tapi piring tidak dicuci. Lalu oleh lurah yang pertama Ustaz Rusdi itu dilempar itu ya, apa talam, panci dan seterusnya. Lalu dicuci oleh beliau itu. Jadi kalimat saya itu disalahgunakan, macam Ustadz yang baru-baru inilah ya, saya tidak nyebut Ustadz dari itu. Jadi pada akhirnya segala sesuatu akan sederhana. Gini aja, tidak dicuci piring. Nah demikian pula di sini kita melatih kepekaan. Misalnya lampu mati di ujung jalan sana, berapa kali kita ingatkan kan? Nah, itu seharusnya kalian tahu sendiri, sama dengan badan kalian itu loh. Him, misalnya di kupingnya Rohim itu ada apalah ya, nyantol agak berat ya. Apa nih ya kok macam batu bata atau apa ya? Ternyata maman bergelantungan di situ misalnya. Masa enggak terasa itu? Badan kita belum mandi, hati kita kotor, masa enggak terasa? Buruk sangka terus ke orang misalnya, mengadu domba ya kan. Nah, ini saya cemburu Pak, kok Dita ini lebih dekat ke Reza sekarang. Lalu dia bikin apa namanya manajemen konflik ya kan. Nah itu seharusnya kita terasa akrab dengan badan kita, maka berakrab-akrablah dengan badan Anda. Akal Anda ini kok otak saya tidak peka ini Pak, otak saya tidak cepat paham. Itu Anda tahu seharusnya. Ini hati saya kok tidak gampang merasa ya. Juga lingkungan di mana kita tinggal, ini seharusnya Anda tahu. Nah, dengan demikian semakin akrab dengan diri kita, maka kita tahu kekurangan-kekurangan kita. Iya ya, ini ilmu ini datang dengan hidayah, ini bukan sembarang ilmu. Ini ilmu dari Allah, ini disampaikan para nabi, diteruskan para ulama dan lain-lain. Maka disiapkan betul hatinya ya, wudu yang bersih, kemudian wirid dan lain-lain ya. Menyiapkan itu loh. Ini ada tamu mau datang ke rumah, bagaimana supaya tamu ini kerasan? Dita dan Rohim beda lagi. Jangan Pak, tamu ini memang seharusnya tidak betah, dia cepat pulang. Sudahlah rumah saya bentakan. Akhirnya Him bagaimana? Akhirnya nanti diulang kalimat tadi itu Him ya. Nanti diulang, Anda pelajari lagi tadi itu. Kalimat terakhir tadi itu loh ya. Sementara orang ini memperbaiki rumahnya supaya tamu ini betah, Rohim dan Dita tidak, supaya tamu tidak kerasan. Betul Him gitu Him. Nah nanti Anda pelajari kalimat terakhir tadi itu Him. Sebenarnya keren kalimat itu Him. Tapi menurut Rohim tidak. Nah Rohim sudah siap-siap akan, ini kan khutbah Jumat jam 10, jam 12. Rohim datang jam 9. Karena nanti khotibnya khotib favorit dia. Apabila kita yang gitu ya, ya Him. Bagaimana kalau tidak diampuni oleh Allah? Nah itu dia. Niko di belakang, diampuni Pak, santai aja. Nah. Baik, demikian dari dua hikmah tadi. Kemudian ini juga Nabi menyembuhkan, berarti dengan bersolawat
dengan bertawasul kepada Nabi, kita pun bisa memperoleh kesembuhan, baik jasmani maupun rohani. Nah, jadi kalau Anda sakit apa saja, Pak, ini otak saya ini enggak ini, Pak, apa tumpul atau apa ya kan? Ya bersolawat saja. Silakan solawat ya. Sambil ditepuk-tepuk kepalanya begitu-begitu kan ya, supaya barokahnya solawat. Kalau enggak, barokahnya pukulan itu kan. Siapa tahu nanti ilmu cepat masuk itu. Al-Fatihah. Allah yafiqna ila sabilil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.